welcome back. Balik lagi barengan gue Indah Firdaus di sore hari ini masih dalam, ini ada special edition untuk Talk the Thoughts ya, yang kita majukan di sore hari ini Dealers. Dari jam sekarang nih sampai nanti selesai, kita bakalan ngobrol dan ini adalah special Hari Ibu juga ya, tepat di hari Jumat ini, tanggal 22 Desember 2023 kita menghadirkan Dealers para emak-emak atau ibu yang berkarya di sore hari ini ya. Jadi kita bakalan ngobrol behind the book Sadripu dan menghadirkan langsung para penulisnya. Ada Mbak Selvi Damayanti dan juga Mbak Enya Anggia. Langsung kita sapa di sore hari ini. Halo, selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak nih udah hadir ke studionya The Hills Radio. Dan kita mau informasikan juga kepada The Healers yang sekarang lagi tuning in, yang lagi dengerin live streamingnya di The Hills Radio. Nanti jangan lupa bisa disimak rekaman ulangnya di The Hills TV ya. Oke, langsung kita sapa kembali. Jadi siapa sih Mbak Enya Anggia dan Mbak Selvi Damayanti ini? Yuk. Oke, makasih Miss Indah. Jadi saya Enya Anggia, saya emak-emak, emak-emak dari 4 orang anak. Oke. Ya. Profesi saya sebenarnya sehari-hari saya lawyer dan juga lecturer, gitu, seorang pendidik. Dan sebelum ini saya juga sudah pernah menulis novel gitu, dan ini alhamdulillah novel kedua ya bersama teman saya ini. Dan sebagai pendidik dalam karya saya berusaha untuk bisa memasukkan unsur yang bisa mendidik gitu. Jadi ya, jadi bukan hanya bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga untuk sarana untuk mendidik juga. Oke, jadi syarat banget dengan mungkin yang kita bilang moral value gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah sekarang kalau dari Mbak Selvi sendiri silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manggilnya The Healers ya, kita nyapa pendengar The Healers. Assalamualaikum The Healers, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Perkenalkan sama saya Selvi Damayanti. Saya ibu dari 1 orang putri, sudah berusia remaja 17 tahun. Alhamdulillah keseharian saya selain sebagai menjadi seorang ibu, saya juga bekerja sebagai karyawan dan konsultan halal di salah satu perusahaan halal akreditasi syariah di Jakarta. Selain itu juga instruktur bahasa Mandarin itu aja. Dan sebelumnya pernah menulis beberapa buku antologi dan solo juga. Oke, tapi ini kolaborasi pertama kali ya? Iya betul, kolaborasi antara pertama. Mbak Selvi dengan Mbak Enya Betul, ya. betul. Oke, nah ini luar biasa deh Healers. Setelah mereka memperkenalkan diri, ternyata ya emak-emaknya ini bukan sembarang emak-emak. Tadi Mbak Enya ini adalah ibu dari 4 orang anak yang juga lawyer gitu ya. Sementara Mbak Selvi dari seorang ibu, dari seorang gadis remaja yang udah 17 tahun ya. Dan bekerja pula ya. Jadi ternyata ini adalah ibu-ibu yang luar biasa karena dengan segembreng kegiatannya ini tetap bisa produktif ya. Oke, jadi boleh nggak nih diceritain kok gimana akhirnya Mbak Enya sama Mbak Selvi ini bisa berkolaborasi dalam satu buku Sadripu ini? Ya, jadi mungkin sebelumnya boleh info sedikit. Ini dibacanya adalah Sadripu. Oh, Sadripu, ya, jadi bukan sad. Bukan sad, ini karena bukan bahasa Inggris. Ini nanti yang sebenarnya pengen gue tanya juga, judul buku ini artinya apa sih? Ya. Jadi dibacanya Sadripu ya. Oke. Ya, jadi kami berdua ini memang sama-sama hobi membaca sebenarnya, hobi membaca dan juga punya hobi menulis. Kita ketemu kira-kira mungkin berapa tahun lalu ya? Sekitar 7 tahunan yang lalu ya, way back gitu, sekitar 7 tahunan. Terus kemudian kita rumahnya kebetulan dekat, terus ada beberapa aktivitas bareng-bareng, terus akhirnya ketemulah suatu persamaan hobi gitu, sama-sama suka membaca dan suka nulis juga. Terus akhirnya ya kenapa enggak sih kita bikin sesuatu gitu. Dan akhirnya setelah proses yang cukup panjang, kurang lebih selama setahun, kita riset dan proses nulis, alhamdulillah akhirnya bisa keluarlah novel ini. Si novel ini ya. Berapa lama kalau boleh tahu tadi prosesnya? Setahun ya? Setahun. Oke, jadi pertemuannya dari komunitas tadi? Bukan komunitas sih, kita rumahnya deketan. Emang deketan. Ya, terus kita bertemu di event pengajian atau senam gitu-gitulah ya. Lama-lama ketemunya dia lagi gitu kan. Oke. Yang ternyata hobinya sama gitu ya. Ada banyak things in common-nya gitu ya. Makanya kemudian ngobrol lah untuk menelurkan karya yang novel ini ya. Oke. So The Healers ini seru banget ya. Jadi tadi yang penasaran yang gue pengen ulik juga adalah judulnya ini apa sih maksudnya gitu ya.
dan novelnya ini sendiri bercerita tentang apa. Jadi jangan kemana-mana untuk lo semua. Nanti kita masih bakal kembali lagi nih ya untuk ngebahas lebih detail gimana proses pembuatan dari novel dari Sadripu ini. So once again, stay tune only on the best streaming radio in Indonesia. Jangan kemana-mana, sekali lagi kita bakal kembali lagi behind the book Sadripu. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Hills is one is Made You Look, Megan Trainer. And kita kembali lagi nih ngobrol dalam Talk the Thoughts yang special edition untuk Hari Ibu. Karena kita lagi menghadirkan dua ibu luar biasa di balik buku Sadripu ya. Langsung kita tanya, buku ini tentang apa sih? Silakan. Oke, basically buku Sadripu ini tentang psychological thriller. Psychological thriller ya? It betul. Means wah menegangkan dong berarti ya? Iya, dengan ada sedikit bumbu dramanya ada ya tentunya. Oke. Terus ini bukan spoiler ya? It means karena kan orang-orang ya tentu harus beli juga ya. Cuman apa itu Sadripu itu sendiri? Oke, jadi Sadripu itu ini sebenarnya saya ambil dari filsafat teologi Hindu. Oh, gitu. Jadi dari India ya ini tuh artinya 6 musuh utama dalam diri manusia. Oh, oke. Ya. Nah, itu 6 musuh utama tuh jadi kayak sifat buruknya dari manusia seperti ada kebencian, ada iri hati, kejahatan. Nah, itu semua ada 6. Gitu. Jadi makanya kenapa ini kan dia psychological thriller ya. Jadi itu menimbulkan adanya gangguan psikologis pada seseorang gitu, sifat-sifat ini gitu. Ketika dia tidak terkendali, ketika tidak dipelihara dengan dengan iman yang baik gitu kan, akhirnya dia bisa kemana-mana gitu. Seperti itu. Oke, jadi ternyata Sadripu ini adalah teologi dari Hindu tentang 6 sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Betul. Dan itu dituliskan dalam novel ini begitu ya. Betul, secara mainnya lah ya, basicnya ya. Oke. Betul. Nah ini kemudian tadi kan dibilang prosesnya setahun ya. Itu gimana, dari apa dulu yang harus dilakukan? Dan yang bikin gue penasaran sebenarnya adalah kolaborasi nulis tuh kayak gimana sih gitu loh. Mana bagian E-nya, mana bagian dari Selfie? Oke, jadi awalnya ide kita nulis ini itu berangkat dari pengalaman saya gitu dengan para klien-klien gitu kan. Jadi ini beberapa tokoh di sini tuh diangkat dari nyata gitu. Walaupun ya memang namanya pastinya tentunya diganti ya gitu kan. Cuman beberapa tokoh di sini tuh dari kisah nyata gitu. Jadi yang memang menurut saya wah ini menarik untuk diangkat sebagai cerita seperti itu. Jadi kemudian awalnya kita brainstorm gitu kan. Jadi mengamati awalnya dari kejadian-kejadian yang memang real gitu. Terus kemudian ya tentunya ditambah dengan ada beberapa tambahan gitu kan ya. Nah, dan juga di sini ada unsur filosofinya juga, ada beberapa unsur filosofi dan juga unsur religi sedikit kita masukkan juga ke situ. Gitu. Oke. Kembali lagi tadi, gimana caranya bikin novel kolaborasi itu? Gimana ngebagi partnya? Dari brainstorm itu sih kita gantian. Jadi misalnya kan ada beberapa bab gitu, beberapa chapter. Nah, mana yang bagian saya, mana yang bagian Selfie gitu. Oh, itu based on pengalaman masing-masing. Jadi makanya di sini nih kita riset ada yang bersama dan ada juga masing-masing. Jadi yang saya alami dengan klien misalnya saya tuangkan di sana. Begitupun juga yang Selfie. Karena dulu dia pernah tinggal di Taiwan gitu kan, ke Hong Kong juga. Makanya di sini ada latar belakang sedikit di Hong Kong gitu, berdasarkan pengalaman pribadi juga gitu. Iya. Nah ini berarti novel ini tuh sebetulnya satu tokoh utama atau ada beberapa tokoh utama dibikin dari, kan suka ada ya potongan-potongan kayak apa istilahnya, bukan cerpen sih ya, maksudnya nantinya ada benang merahnya gitu. Itu gimana sih novel ini sebenarnya kayak gimana? Jadi basically tokoh utamanya novel itu ada 2. Ada 2, oke. Ini bercerita tentang kedua sahabat gitu ya, Melly dan Sagita. Oke, Melly dan Sagita. Yang kalau di covernya lagi gandengan tangan itu ya? Iya, betul. Jadi nanti di sini tuh ada Melly lagi apa, Sagita lagi apa. Jadi perspektifnya bisa berganti-ganti gitu. Oke, bisa dari sudut pandangnya Melly, bisa dari sudut pandangnya Sagita. Betul. Dalam penulisan apakah ini berarti mencerminkan yang Melly-nya E-nya atau Sagitanya
selfie atau kebalikan? Mungkin harus dibaca supaya tahu. Oke. Ya intinya sih awalnya dari curhat-curhat ya. Jadi karena kami suka membaca, suka menulis dan akhirnya suka olahraga juga. Jadinya kesamaan hobi itu membuat kita sering kumpul gitu ya. Nah dari situ kita suka sharing. Ini ada case ini, ada satu dua case itu kok memiliki pola yang sama. Akhirnya terbentuk satu sedikit kekhawatiran sebagai orang tua. Ini nih harus dikasih tahu nih, kita edukasi orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita. Tapi apa nih yang bisa ini melalui apa? Salah satunya melalui buku. Bagi saya itu buku itu bukan hanya sekedar buku, tetapi sebuah warisan yang tidak akan usang gitu ya. Insya Allah kalau misalnya ini berguna, bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kami kan. Ya, semoga bermanfaat juga bagi yang membacanya gitu loh. Oke. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan memang benar-benar bisa menginspirasi juga untuk yang ngebaca ya. Oke, so back to the process gitu ya. Jadi awalnya brainstorming gitu kan, terus masing-masing udah tadi dapat bagiannya ya. Yang mana AE-nya, yang mana selfie gitu kan, dari bab-babnya itu. Kemudian setelah itu butuh berapa lama nih tadi? Udah pembagian bab-bab itu nulisnya sendiri butuh berapa lama? Ya itu, kira-kira hampir setahun. Hampir setahun itu ya? Jadi itu karena kan untuk nulis satu bab aja kan perlu risetnya banyak kan gitu. Kadang bahkan sampai sebulan lebih gitu. Belum lagi kalau kepotong sama aktivitas masing-masing yang lumayan menyita waktu kan gitu. Jadi untuk kita waktu harus riset, waktu menulis, waktu untuk review lagi itu kan lumayan gitu ya. Belum lagi pekerjaan dan juga ngurus anak gitu. Yes, of course itu yang bikin balance-nya itu yang agak-agak challenging ya. Oke, nah ini kembali dengan challenge ya. Berarti dalam proses ini tantangannya adalah ketika melakukan riset salah satunya ya. Ada lagi tantangan lain mungkin yang dialami ketika proses pembuatan novel ini? Ya, selain riset yang maksud saya kalau kita membuat satu buku bukan hanya berdasarkan fiksi semata, tetapi harus ada dari real kejadian, satu real karakter biar menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Jadi selain riset yang menghalangi itu juga waktu ya, karena kami tadi seperti E-nya bilang, karena kami punya kesibukan masing-masing, karena ini harus deadline ini dan menyatukan dua kepala menjadi satu agak PR juga karena masing-masing punya idealisme sendiri. Tapi kembali lagi kita samakan visinya juga, lalu bahkan kadang-kadang sampai udah nggak bisa ketemu, Zoom meeting aja untuk berdua. Ya ini biar samakan persepsi, samakan ininya gimana, ya udah sampai kalau nggak bisa ketemu onsite ya kita pakai Zoom online meeting. jadinya ya. Gitu itu sih challenging banget sih, tapi alhamdulillah selesai. Gitu. Nah sekarang kalau berbicara tentang orang-orang yang ngebantu kalian untuk menelurkan karya novel ini ya, bisa ada yang disebutkan mungkin yang mau say hi di sore hari ini, siapa tahu lagi dengerin. Kalau saya selain Miss Indah itu juga ya tentunya kepada keluarga ya, keluarga suami, anak-anak dan juga ibu yang selalu dukung gitu di rumah. Kemudian juga sahabat-sahabat yang membantu juga gitu, terutama diantaranya Wahyu Ningrat, teman kuliah yang memang dari dulu. Jadi beliau ini adalah penulis juga, beliau yang menulis buku Negeri Van Oranje. Jadi beliau juga menulis kata pengantar juga di novel ini. Ya dari dulu alhamdulillah membantu, terima kasih gitu. Terus kemudian juga sahabat saya yang ada sekarang berdomisili di Australia, ya Iga Putri gitu. Itu dari beliau saya banyak dapat input gitu ya? Juga tentang filosofi Satripu ini juga. Oke. Yes, kemudian dari Mbak Selvi sendiri? Ya selain keluarga tentunya yang sangat mendukung dan memberikan support penuh lah ya untuk kami berdua ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada One Page Media sebagai penerbit yang telah menelurkan karya kami, Bang Fernando, Kak Elvira, Kak Eko Marinis di Litbang Bahasa, lalu Bang Bem dari Filantropi, MNC, Pak Ivan Cakradiwirya, dan teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu tentunya memiliki andil yang sangat berarti buat kepenulisan kami ini. By the way, orang-orang terdekat ini udah dikasih bocoran dong? Udah dikasih draftnya apa gimana gitu? Udah sempat baca belum?
Sudah. Apakah ada komentar terlihat perbedaan antara penulis E-nya dengan penulis Selfie dalam novel ini atau belas aja gitu mereka ternyata bisa ini ngeblend gitu. Gimana tuh komentarnya? Komentar awal nih sementara ini. Komentarnya sih ya bagus, dia tidak terlihat adanya perbedaan gitu sih. Ya karena pada saat final editingnya kita bareng, jadi semua bab itu semua chapter kita gabungkan terus kemudian masing-masing kita baca, jadi kita bisa melihat seluruh cerita nih as a whole, jadi tidak sepotong-sepotong. Berarti itu adalah salah satu langkah yang mungkin tadi yang sebenarnya bikin gue penasaran juga gimana how to produce, collaborate novel gitu ya. Ternyata ada tahapan yang pada saat editingnya itu memang duduk bareng gitu ya. Jadi untuk menyamakan lah ya, untuk memoles begitu ya, menjadi satu buku begitu ya. Oke, ini menarik banget nih The Healers. Nanti kita tanya lagi nih sama Mbak Enya dan juga Mbak Selfie ya. Apa yang membedakan novel Sadripu ini dengan thriller novel lainnya? Karena pastinya kan ini bukan yang pertama gitu ya. So we're gonna talk about what's so interesting about this novel, The Healers. Jangan kemana-mana, stay tune terus only on The Hills Radio, the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Hills, rayuan perempuan gila, Nadine Amiza. Kayaknya kalau lagu-lagunya Nadine emang pas banget ya buat diputerin di special editionnya Hari Ibu, The Healers. Karena memang pas di sore hari ini juga special edition Hari Ibu. Kita lagi ngobrol dalam Talk the Thoughts, ngebahas behind the book Sadripu. Ternyata bacanya bukan Sadripu ternyata ya. Dan ini adalah filosofi atau teologi dari Hindu ya, yang masih akan kita obrolin bareng penulisnya langsung, Mbak Enya dan juga Mbak Selfie. Oke, jadi seperti yang tadi udah gue sampein ya, pertanyaannya adalah apa yang bikin novel ini menarik nih dibandingkan dengan novel-novel thriller lainnya, psychological thriller lainnya? Yang bikin menarik ini karena novel ini diangkat dari true story, real characters, dan saya merasa banyak edukasi yang insya Allah akan didapatkan para pembaca. Jadi satu paket lengkap, jadi jatuhnya faksi ya, fakta dan fiksi. Faksi. Ya, faksi yang di dalamnya ada ilmu parenting, psikologi, ilmu agama walaupun sedikit ya. Jadi insya Allah yang bermanfaat lah untuk yang membacanya insya Allah. Oke, ada yang mau ditambahin mungkin dari Mbak Enya? Ya, selain itu juga ada filosofinya juga ya di sana gitu. Jadi ada banyak filosofi, baik itu Islam maupun ya tadi sedikit bumbu dari filosofi Hindu dan juga dari filsafat umum ya gitu. Dan ini jadi seolah mengajak pembaca untuk juga berdialektika gitu. Jadi bukan membaca tuh bukan hanya sekedar baca terus udah lupa gitu, enggak gitu. Jadi kita harapkan dengan baca ini terus mereka juga bisa ingat nilai-nilai moralnya apa gitu. Gitu karena sambil membaca tuh itu sambil aktif gitu. Sambil aktif untuk ya bisa mencerna gitu ya. Iya, betul. Oke, by the way, karena ini true story gitu kan, terus karakternya juga merupakan inspirasi dari kehidupan nyata tadi yang dihadapi oleh Enya maupun oleh Selfie. Mereka tahu nggak sih? Enggak tahu. Oke, tapi ada rencana nggak untuk memperkenalkan buku ini sama mereka ini? Ya otomatis iya ya, karena kan kita promosiin ya, termasuk juga dengan di radio ini kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih yang bersangkutan mereka ini juga mungkin kalau membaca, oh kok kayak kenal ya, saya bisa relate ya dengan ini gitu. Seperti itu, karena bisa jadi nggak cuman kisah mereka aja sebetulnya ya, ini bisa relate juga sama banyak orang ya. Betul. Oke, now ini adalah hal yang menarik buat gue. Jadi dari Mbak Selfie sendiri maupun Mbak Enya, kira-kira bagian mana sih yang jadi favorit dari Sadripu ini? Boleh dibacain dong sedikit aja, supaya semakin penasaran nih The Healers ya. Kira-kira untuk nanti kita belum ngebahas nih gimana cara ngedapetin buku ini ya, tapi kita bangun dulu nih supaya The Healersnya makin penasaran. Gimana? Oke, kalau dari saya sih dari bab jadi ini judul buku ini diangkat dari salah satu judul bab bab 5 tentang Sadripu. Oh, Sadripu itu di bab 5 ya? Bab 5, ya betul. Nah ini yang favorit saya memang di bab Sadripu ini gitu. Ini karena saya backgroundnya memang karena saya juga pecinta alam ya. Saya suka naik gunung gitu, suasana. Jadi saya membawa suasana itu juga saya masukkan ke dalam
buku ini juga gitu. Nah, jadi di sini langsung bacain aja ya. Iya. Oke. Ini tentang Meli sih sebenarnya. Jadi ceritanya setengah jam kemudian Meli sudah keluar dari hiruk pikuknya jalan raya Puncak dan menyusuri jalanan berbatu sejauh 1 kilometer. Setibanya di lokasi, dia memarkir motor di hutan sejauh 100 meter dari pondok milik seseorang. Meli berdecak kagum melihat desain pondok kayu itu, sederhana tapi terlihat nyaman dan berkelas, bak properti milik orang kaya yang kerap dilihatnya di film-film Hollywood. Tangga menuju beranda yang lantainya terbuat dari kayu ulin tua dari Kalimantan ditapakinya satu demi satu. Dinding pondok itu terbuat dari kayu cemara tua yang disusun rapi menopang sepasang atap pelana yang juga terbuat dari kayu cemara yang ditumpuk rumbai. Gadis itu kemudian mengambil kunci rumah dari dalam kotak pos kecil di samping pintu utama. Dengan mudah dia memasuki pondok kayu itu. Tidak banyak perabotan dan ruangan di dalamnya. Hanya ada satu ruang duduk besar berisi sofa kulit, meja dan perapian yang bersandingan dengan pantry sederhana. Terdapat troli kecil berisi aneka botol minuman beralkohol di samping sofa itu. Satu-satunya perlengkapan elektronik yang terlihat di ruangan itu hanyalah lemari es 2 pintu berukuran besar di sudut pantry. Mungkin itu. Kenapa bagian ini yang menjadi favorit dari E-nya? Ya itu karena saya bisa memvisualisasikan emang itu tempat yang enak aja gitu, kayaknya tempat yang cozy banget, nyaman banget gitu. Jadi hanya dengan membayangkan tempat itu dan ini sebuah cabin di tengah hutan gitu kan, kayaknya nyaman banget aja untuk healing di situ gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau tempatnya sendiri ini belum kisah dari inspirasinya dari tempat nyata juga bukan? Iya, dari tempat nyata. Iya. Oke, and you precisely remember all the details? Iya. Gitu kurang lebih. Oke. Aku sih tadi sambil dengerin sambil ngebayangin ya, dan itu sangat detail memang ya. Jadi memang benar-benar bisa membuat kita membayangkan sih ya tempatnya ya. Oke, mungkin nanti di balik layar ini boleh dikasih bocoran tempatnya di mana sebenarnya. Oke, sekarang Mbak Selvi, kira-kira bagian favoritnya yang mana Mbak Selvi? Bagian favorit selain yang bagian Kowloon ya, karena pas saat menulis itu saya seolah-olah napak tilas ke daerah-daerah yang saya sebutkan di dalam buku. Ya, daerah sekitar Kowloon di Hong Kong Island gitu ya. Sama yang paling favorit itu di bagian terakhir justru karena saya ternyata ada ya real kejadian yang kayak seperti ini yang saya tuh sebenarnya nggak pernah membayangkan seperti kejadian yang terjadi di bab terakhir ini, dan itu nyata gitu. Itu nyata, saya mendapat riset langsung dari sumbernya dan agak merinding juga sih, kok how come gitu loh. Dan itu nyata, jadi seolah membuka mata kita, ini loh dunia tuh kayak gini sebenarnya gitu. Dan kadang memang tidak baik-baik saja gitu loh. Dan jadi salah satu parenting buat anak-anak kita adalah ini loh, jangan terlalu lugu juga, banyak hal-hal yang perlu kita yang kadang tidak bisa terlihat dengan mata tampak, tapi harus mempertajam dengan mata hati. Itu aja sih. Oke, boleh dibacain nggak nih bagian favoritnya nih? Bagian favorit terakhir nanti supaya nggak usah banyak-banyak biar semakin penasaran nih The Healers nih. Ternyata ilmunya sesarat itu ya, parentingnya juga ada ya. Ya, sebagian yang ini ya, dengan kecepatan 120 km per jam, Volvo hitam Meli membelah Kalianda, Tanjung Karang, hingga memasuki kawasan perhutanan di daerah Krui. Ardi berpacu setia menunggangi X-Trail 2500 cc di belakangnya. 6 jam setelah mereka tempuh, membelah hutan yang menjambung keindahan pantai-pantai di pesisir Lampung ini. Krui memang menjadi salah satu destinasi snorkeling dan diving bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, kondisi jalan yang tidak dapat ditempuh setiap saat membuat waktu-waktu di atas pukul 7 malam membuat jalanan sepanjang jalan ini sangat sepi. Dan waktu itu memang saya pernah ke daerah Krui. Jadi Lampung ya? Lampung. Jadi itu kita kalau mau keluar daerah Krui itu harus sebelum maghrib. Karena kan harus menembus hutan ya. Saya pernah kejadian ketika untungnya alhamdulillah sudah keluar hutan, ban mobil pecah. Itu saya nggak tahu kalau apa yang terjadi ketika kami kejadian itu masih di dalam hutan ya, karena benar-benar tuh kiri kanan tuh hutan belantara gitu. Jadi itu sih salah satu yang bagian favorit karena betul. Itu juga memang dialami ya. Betul, dan memang kejadian yang ada di bab yang paling terakhir ini benar-benar membuka mata saya. Wow,
ternyata. Jadi makin penasaran nih kayaknya nih The Healers ya. Kira-kira apa yang terjadi di bab terakhir nih? Nah, yang penasaran gimana caranya ngedapetin buku ini? Jangan kemana-mana. Kita bakalan kembali lagi dalam segmen terakhir untuk obrolan kita di sore hari ini The Healers. Gimana caranya dapetin novelnya Sadripu ya. So once again stay tune terus only on The Hills Radio, the best streaming radio in Indonesia. Spesial Hari Ibu. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Kalau lagunya Melly Goeslaw Bunda ini udah kayak himnenya aja ya kalau Hari Ibu ya. Pasti diputarin di mana-mana. Sama sore hari ini juga ya, karena kita lagi special editionnya untuk Hari Ibu, Behind the Book Sadripu The Healers, bareng langsung sama para penulisnya, ibu-ibu yang luar biasa juga. Oke, kembali dengan Mbak Enya dan Mbak Selvi, para autorsnya dari Sadripu, novel psychological thriller yang kita lagi obrolin di sore hari ini nih The Healers. Dan tadi udah dibahas juga ya, ternyata memang banyak banget muatannya dari novel ini. So yang bikin penasaran adalah siapa sih marketnya yang dituju nih dari novel ini? Ya, jadi karena novel ini selain tentunya ya karena mengenai psychological thriller tentunya ditujukan kepada penikmat cerita psikologi ya, tentunya itu yang pertama. Terus kemudian juga karena syarat muatan untuk yang mendidik gitu ya. Jadi ini kepada para orang tua gitu, karena di novel ini tuh juga diangkat kejadian nyata terhadap anak-anak yang mungkin tanda kutip salah asuhan atau gimana gitu. Jadi di sini juga bisa menjadi cerminan bagi kita sebagai orang tua supaya tidak sampai kejadian di kita gitu. Jadi dan selain itu juga khususnya kepada pembaca yang muslim gitu ya, dan muslimah tuh di sini juga ada beberapa ilmu ya, seperti misalnya tata cara ruqyah atau apa gitu. Jadi diutarakan juga di sana dengan cukup detail gitu. Oh, tata cara ruqyah ya. Iya. Oke. Yang simple ya tentunya Iya. Gitu. Kemudian karena ini kita berbicaranya tadi psychological thriller ya, pasti kan ada kosakata yang memang khusus gitu ya. Tadi memang selain penikmat psychological juga gitu ya. Kira-kira ada batasan usia nggak nih untuk para pembaca? Oh iya, tentu. Jadi novel ini memang kita batasi 21 tahun ke atas. Dengan alasan? Dengan alasan ini di sini banyak sekali explicit content. Oke. Gitu. Jadi baik karena kan makin kesini ya, makin belakangan ini kan kita banyak dengar kejadian kekerasan seksual seperti itu ya kepada anak-anak, dan ini ya kita tuliskan di situ. Gitu. Jadi karena ini real gitu kan. Ini jadi, terjadi ya? Terjadi, betul. Jadi makanya kita tuliskan di situ. Sedihnya supaya, begitu ya? Iya, oke. Betul. Jadi ini secara real seperti itu. Jadi dan juga banyak yang mungkin sadistik gitu ya. Jadi tidak untuk di bawah 21 tahun lagi. Oke. Makanya kalau gue bilang sama Enya, anak gue kebetulan suka ya kayaknya, dan 1 year to go sih, tapi I think she's okay. So nah ini yang bikin pengen tahu juga pastinya untuk The Healers semua yang udah dengerin dari awal. Terus gimana dong caranya beli buku ini? Udah bisa dibeli di publik belum nih? Sudah bisa. Okay. Jadi dari penerbit kita One Push Media itu sudah menyediakan di Tokopedia dan Shopee ya, di marketplace. Dan linknya tuh bisa diperoleh ada di Instagram saya, bisa di follow, nanti kemudian di sana ada linknya di sana. Boleh di-mention Mbak Enya? IG-nya Enya Anggia. Enya Anggia, di sana ada link di bio-nya? Di link di bio ada. Gitu. Nanti bisa dipilih aja mau belinya di mana atau pakai DM juga bisa. Jadi masih online aja di marketplace ya? Online, betul. Apakah harus PO dulu nih? Untuk harga diskon selama bulan Desember ini bisa PO langsung ke penulis. Gitu. Boleh ya Mbak Enya ya? Selama bulan Desember ya? Ya, Desember betul. Masih lumayan nih, ada sekitar berapa hari tersisa nih kita? Ada semingguan lagi ya? Jadi betul. Dimanfaatkan nih kesempatannya, langsung boleh DM berarti ya Mbak Enya ya? Boleh langsung DM untuk mendapatkan harga spesial PO gitu. Kalau di marketplace udah lewat PO-nya soalnya. Harganya berapa sih? Harganya selama PO 65. Kalau yang di marketplace itu dijualnya berapa? 75.000. Wah, lumayan kan ya The Healers ya. Jadi kalau untuk emak-emak itu semua yang diskon itu harus selalu lumayan ya. Jadi sekali lagi manfaatkan nih sampai bulan Desember ini, yang pengen dapet diskonnya boleh PO langsung ke Mbak Enya ya. Boleh. Di Instagramnya, atau kalau ya lu udahlah gitu ya mau nyari di marketplace, silahkan ke Tokopedia atau di Shopee ya. Langsung aja di search untuk Sadripu.
Dan kemudian promonya gimana nih untuk buku ini ke depannya selain lewat The Hills Radio di hari ini gitu ya. Ke depannya ada rencana promo apa nih Mbak Enya dan Mbak Selvi? Ya, insya Allah bulan depan, bulan Januari. Januari berarti ya? Januari insya Allah kita mau adakan launching. Oke. Launching sekaligus mungkin ada bedah buku ya. Oke, book launching ya sama bedah buku ya. Betul. Oke, udah tahu tanggalnya belum sama di mana? Mungkin bisa di-spill belum? Masih dalam to be confirm ya. Jadi mungkin nanti bisa dibantu juga sama The Hills ya untuk kita informasikan ya. Boleh banget. Supaya ada kelanjutannya nih dari Sadripu ini gitu ya. So ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing untuk obrolan kita di sore hari ini, harapannya dari Mbak Enya ataupun Mbak Selvi nih. Oke, kalau dari saya berharap supaya novel ini menjadi memberikan manfaat bagi para pembacanya dan juga bagi kami gitu kan, khususnya karena di dalamnya ada beberapa ilmu yang bisa ditarik juga dari sana, ada beberapa hikmah juga dari sana. Jadi saya berharap supaya hal ini bisa menjadi amal jariah bagi kami. Oke, amin. Lalu dari Mbak Selvi sendiri? Membacalah terus, baik itu melalui kehidupan, karena membaca itu bukan hanya dari buku, tetapi buku yang sebenarnya adalah dari kehidupan nyata yang ada di depan kita. Itu yang membuka mata hati kita, mendewasakan kita, yang akan nanti akan berimpak kepada jalan pemikiran, pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi teruslah membaca. Salam literasi. Salam literasi. Kasih motivasi dong untuk The Healers semua mungkin yang memang punya keinginan menulis tapi belum nulis juga sampai sekarang. Kira-kira apa nih motivasinya, tipsnya apa gitu? Start writing now. Start writing now. How? Pertanyaannya gimana? Nulis apa? Aja. Dari mulai misalnya punya Instagram atau punya sosial media, nulis aja. Yang penting setiap hari menulis. Nanti makin lama dari 1 kalimat jadi 2 kalimat, dari 1 paragraf. Yang penting setiap hari biasakan diri untuk menulis. Oke. Gitu. Dan banyak membaca. Banyak membaca. Iya, kita nggak bisa menulis tanpa membaca. Iya, karena tadi ya kata Mbak Selvi ya, jadi baca tapi mulailah menulis ya untuk dealer semua yang mungkin juga memang gue tuh pengen nulis gitu tapi nggak pernah dilakuin, ya lakuin sekarang ya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Enya dan Mbak Selvi. Ini dapat banyak pencerahan banget nih meskipun kita ngobrolin secara spesifik tentang buku Sadripu, tapi banyak banget informasi yang disampaikan ya, karena ternyata buku Sadripu itu sangat kaya di Healers ya. Moral values-nya, filosofinya, dan kalau untuk lo yang penasaran nih pengen langsung punya bukunya Psychological Thriller ini, bisa langsung dipesan tadi ya di Mbak Enya secara PO ataupun langsung di Tokopedia dan juga di Shopee. So, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Sukses selalu. Sama-sama sukses, mudah-mudahan nih ya The Healers juga banyak yang termotivasi untuk segera juga membeli dan mungkin jadi penulis juga ya. Oke, The Healers makasih banyak yang udah tuning in di The Hills Radio. Pastinya jangan lupa gue ingetin lagi bahwa nanti rekam ulangnya dari obrolan kita bisa lo simak di The Hills TV, jadi subscribe dari sekarang ya. Gue Enda Firdaus pamit, thank you so much and see you after this. I'm still gonna be with you until 6 p.m.